Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Putra Permadi dengan ujung NIM 002 dari kelas L2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai valuasi ekonomi sebagai laporan praktikum ekonomi sumber daya kelautan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dasar valuasi ekonomi, tujuan dan manfaat valuasi ekonomi, subkomponen nilai ekonomi total, metode valuasi ekonomi, keunggulan dan aplikasi valuasi ekonomi, dan juga ruang lingkup dan implementasi atau penerapan dalam sektor peningkatan. Apa sih itu valuasi ekonomi? Valuasi ekonomi sendiri adalah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar atau market value maupun nilai non pasar atau non market value. Uh, Valuasi ekonomi sendiri memiliki karakteristik dalam sektor sumber daya perikanan. Yang pertama itu terbatas. Yang kedua itu dapat pulih kembali atau renewable jika dikelola dengan baik. Yang ketiga itu rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Tujuan dari evaluasi ekonomi sendiri itu adalah memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi, serta ada tujuan spesifiknya juga. Yang pertama adalah untuk meningkatkan apresiasi dari masyarakat terhadap nilai lingkungan, membangun kesadaran tentang pentingnya konservasi, menyediakan basis ilmiah untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah mengintegrasikan atau menyatukan aspek ekonomi dan lingkungan dalam perencanaan, dan yang terakhir adalah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Masuk ke nilai ekonomi total atau total economic value, terdapat dua komponen utama dari nilai ekonomi total. Yang pertama adalah nilai guna dan nilai non nilai guna. Nilai guna sendiri terdiri dari nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, dan nilai pilihan. Sedangkan non nilai guna terdiri dari nilai keberadaan, nilai warisan, dan nilai altruistik. Contoh dalam perikanan itu nilai guna itu hasil tangkapan, ekowisata, dan penelitian. Sedangkan non-nilai guna itu adalah kebanggaan terhadap ekosistem laut dan juga warisan untuk generasi yang akan datang. Masuk ke metode dari penerapan valuasi ekonomi. Yang pertama adalah harga pasar konvensional atau sederhana, yang mana untuk menggunakan harga pasar yang ada untuk menilai sumber daya. Contohnya itu harga ikan di pasar. Yang kedua ada pasar pengganti, yang dimana adalah menggunakan barang substitusi untuk menilai sumber daya. Contohnya itu biaya perjalanan dan harga hedonik. Yang ketiga ada simulasi pasar, metode hipotesis atau pendugaan untuk menilai sumber daya. Contohnya itu contingent valuation method. Yang terakhir ada metode lainnya. Contohnya itu transfer keuntungan dan valuasi partisipatori. Contohnya itu benefit transfer dan juga PEV. Masuk ke keunggulan dari valuasi ekonomi. Dalam proses pengambilan kebijakan, valuasi ekonomi memiliki beberapa keunggulannya tersendiri. Yang pertama itu untuk memberikan informasi kuantitatif atau informasi yang dapat dihitung untuk pengambilan keputusan. Dan juga untuk memfasilitasi analisis cost benefit dari berbagai alternatif kebijakan, mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam perencanaan. Yang ketiga, maksudnya yang terakhir adalah untuk mendukung alokasi sumber daya yang optimal. Dalam aktivitas penelitian tangkap, valuasi ekonomi juga memiliki beberapa keunggulan. Contohnya itu menilai dampak ekonomi dari data penangkapan, mengukur efisiensi pengelolaan sumber daya perikanan, mengevaluasi trade-off antara eksploitasi dan konservasi, dan yang terakhir adalah untuk menentukan nilai kompensasi atas kerusakan lingkungan. Masuk ke ruang lingkup dan kategorisasi dari valuasi ekonomi. Yang pertama adalah nilai berbasis pasar yang terdiri dari market price method, productivity method, dan juga human capital approach. Yang kedua adalah nilai pengganti berbasis pasar yang terdiri dari triple cost method, hedonic price method, dan juga replacement cost method. Dan yang terakhir adalah simulasi nilai berbasis survei yang terdiri dari contingent valuation, choice experiment, dan juga participatory valuation. Masuk ke implementasi atau penerapan valuasi ekonomi dalam sektor perikanan. Eh, Contohnya, untuk aplikasi praktis dalam penerapan valuasi ekonomi dalam sektor perikanan itu adalah salah satunya adalah penilaian stok ikan, yang dimana untuk menentukan nilai ekonomi stok perikanan. Yang kedua, analisis dampak pencemaran, yang dimana dapat mengukur kerugian ekonomi akibat adanya pencemaran laut. Yang ketiga adalah evaluasi kawasan konservasi untuk menilai manfaat ekonomi dari marine protect areas.
Yang keempat adalah penentuan kuota tangkap, di mana basis ekonomi untuk sustainable fishing atau penangkapan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah untuk penilaian ekowisata bahari, di mana nilai ekonomi dari wisata perikanan. Untuk implementasi atau penerapan dalam sektor perikanannya sendiri, valuasi ekonomi memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah kompleksitas ekosistem, ketidakpastian data, variabilitas harga, dan juga aspek sosial budaya, yang dimana nilai non-ekonomi itu sulit untuk dikuantifikasi. Masuk ke kesimpulan, jadi evaluasi ekonomi merupakan alat yang penting untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan juga lingkungan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan atau sustainable. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai sumber daya itu sendiri. Mungkin itu saja hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai materi valuasi ekonomi sebagai laporan praktikum ekonomi sumber daya kelautan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.